Bahaya gibah menurut Islam. Penjelasan Al-Quran dan Hadis. Anda tentu sering mendengar kata gibah dalam kehidupan sehari-hari. Kata ini kerap kali merujuk pada aktivitas bergosip atau bergunjing. Namun, apa sebenarnya arti gibah? Dalam bahasa Arab, gibah adalah membicarakan kejelekan atau aib orang lain. Utamanya, obrolan terjadi saat subjek yang dibicarakan tidak sedang berada bersama orang-orang yang bergunjing. Dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah bertanya, apakah gibah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, gibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah menurut engkau apabila orang yang saya bicara itu memang sesuai dengan yang saya ucapkan? Beliau bersabda, apabila benar apa yang kamu bicarakan itu ada padanya, maka berarti kamu telah menggunjingnya. Dan apabila yang kamu bicarakan itu tidak pada tempatnya, maka berarti kamu telah membuat kebohongan terhadapnya. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia KBBI, gibah artinya membicarakan keburukan atau keaiban orang lain. Bergunjing. Gibah sendiri disebut dapat terjadi secara lisan, tulisan, atau bahkan hanya dengan bahasa tubuh. Secara lisan, gibah terjadi saat sekelompok orang membicarakan keburukan orang lain yang tidak ada di sana. Sementara dalam bentuk tulisan, gibah bisa berbentuk surat atau bentuk publikasi apapun dalam berbagai medium. Sementara gibah yang diserukan melalui bahasa tubuh biasanya diterai dengan isyarat, ekspresi wajah, gerakan tubuh tertentu, atau menyerukan tingkah laku seseorang yang dipergunjingkan dengan maksud mengolok-olok. Gibah merupakan satu di antara perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Allah dan Rasul. Dalam Islam, dosa gibah dikatakan lebih besar daripada zina. Tanpa kita sadari, gibah menjadi perbuatan yang sering dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Perilaku tersebut disebut bergunjing atau bergosip. Adalah segala perkataan yang menyebut aib badan, keturunan, akhlak, perbuatan, urusan agama, dan dunia seseorang. Oleh itu, agama Islam memandang bahwa bergibah menjadi satu di antara bentuk perbuatan yang tujuannya untuk menghancurkan orang lain. Hal itu karena akan ada yang tersakiti jika seseorang bergibah. Itulah mengapa Allah SWT sangat mengutuk orang yang bergibah, membicarakan orang lain. Gibah lebih berat daripada zina. Diriwayatkan pada masa zaman Rasulullah SAW, apabila ada orang yang bergibah, maka hukumnya akan langsung diperlihatkan. Misalnya saja, berita yang diperintahkan oleh Allah Rasulullah untuk memuntahkan darah kental dari mulutnya setelah menggunting saudaranya. Pada zaman itu, gibah bahkan dianggap lebih berat daripada zina. Hal ini tercantum dalam salah satu hadis. Gibah itu lebih berat dari zina. Seorang sahabat bertanya, bagaimana bisa? Rasulullah SAW menjelaskan, seorang laki-laki yang berzina lalu bertobat, maka Allah bisa langsung menerima tobatnya. Namun, pelaku gibah tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang digibahnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Tak hanya itu, diriwayatkan juga bahwa Allah SWT pernah berfirman kepada Nabi Musa AS berikut bunyi, siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan bertobat dari perbuatan gibah,
maka dia adalah orang terakhir masuk surga. Dan siapa saja yang meninggal dalam keadaan terbiasa berbuat riba, maka dia adalah orang yang paling awal masuk neraka. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. 6 ayat Al-Quran tentang ghibah. 1. Surah 49 Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hamba-hambanya untuk berprasangka, apalagi mencari-cari keburukan seseorang hingga memfitnahnya. Perilaku tersebut sangat buruk, bahkan menjijikkan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menyamakannya dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. 2. Surah 24 An-Nur ayat 11-12. Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatum minkum la tahsabuhu sharran lakum بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira berbohong itu buruk bagi kamu. Bahkan berita itu adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang terbesar pula. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Allah mengingatkan dengan ayat ini untuk orang-orang yang suka menyebarkan isu negatif bahwa perbuatan itu sangatlah keji. Mereka akan mendapat azab yang pedih di dunia maupun di akhirat jika mereka tidak bertobat. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada zat yang Maha mengetahui, termasuk niat buruk untuk bergibah dan memfitnah yang tersimpan di hati manusia. Ya, surah 50 Qaf ayat 18. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan, yang lain duduk di sebelah kiri. Tidak suatu ucapan pun yang diucapkan, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan supaya umat muslim wajib berhati-hati dalam ucapannya yang mungkin mengandung keburukan atau membicarakan kekurangan orang. Karena ada malaikat yang siaga mencatat segala perbuatan kita. Maka dari itu, kita sepatutnya untuk tidak menjaga tutur kata dan mulai mengurangi kebiasaan ghibah. 4. Surah 5 Al-Ma'idah ayat 8. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menjelaskan bahwa seorang muslim wajib menegakkan kebenaran dan keadilan. Seorang muslim tidak seharusnya membenci sampai melakukan tindakan yang tidak adil. Misalnya hanya membicarakan kekurangan seseorang terus-menerus. Jika tidak suka dengan sikap seseorang, tegurlah dengan kata-kata yang baik. Juga jika mengetahui suatu kabar yang masih diragukan kebenarannya, sebaiknya berdiam atau mengkonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan agar tidak menimbulkan fitnah. Surah 33 Al-Ahzab ayat 58. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah mengikut kebohongan dan dosa yang nyata. Allah Subhanahu wa taala menerangkan melalui surat ini, seorang mukmin diharuskan menjaga sikap dan tutur katanya, jangan sampai melukai hati orang lain. Terlebih dengan kebohongan itu dan fitnah yang padahal tidak dilakukan oleh orang yang bersangkutan, sehingga dapat terhindar dari dosa dan kebajikan yang dikerjakan tidak sia-sia. 6. Surah 4 An-Nisa ayat 148. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang, kecuali oleh orang yang dianiaya dan terpaksa. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang jelas menegaskan melalui ayat ini bahwa Allah SWT tidak menyukai perkataan buruk, termasuk diantaranya ghibah, berbohong, apalagi sampai menyebarkan fitnah yang dapat memutus tali persaudaraan. Itu umat muslim wajib bersih hati dalam bertutur kata. Jika
juga tidak ingin mencapai bagian dari orang yang zalim. Itulah beberapa ayat Al-Quran dan hadis tentang ghibah. Semoga kita dapat menjauhi sikap buruk tersebut sehingga dapat hidup dengan tenang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.